Pertama, kami haturkan banyak terima kasih kami bisa menyampaikan olahan data awal mengenai hal-hal kaitan dengan jumlah pemurtadan yang ada di Indonesia, dan kami sangat mengharapkan mendapatkan masukan, mendapatkan koreksi, mendapatkan tambahan informasi yang memperkaya data yang ada dalam analisis ini. Adalah anggap ini sebagai analisis awal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini ada pro kontra mengenai jumlah pemurtadan. Anton Tabah, Ketua MUI Pusat bidang khusus ya, dalam Bakorpa, pertemuan Bakorpa 15 April 2016, dan juga Ustadz Munzir Situmorang, ini dua tokoh yang sering menyebutkan dan dimuat di banyak media bahwa 2 juta muslim murtad tiap tahun. Ini, dan banyak orang menganggap ini sebagai satu kebenaran. Lalu sayangnya tidak ada yang memberikan satu respon yang kemudian menolak. Kita akan membedah sebetulnya apa di balik angka 2 juta tersebut. Sisi lain, Kementerian Agama mengambil satu penelitian tahun 2013 dalam survei yang menunjukkan bahwa jumlah mu'alaf itu 10 kali lipat orang yang murtad. Jadi satu sisi dramatis sekali angkanya. Satu sisi kalau kita bicara dengan Kemenak, tentunya itu angka yang terlalu 2 juta itu tidak masuk akal. Tapi sisi lain dia mengeluarkan angka yang masuk Islam itu 10 kali lipat jumlah orang yang murtad. Ini juga dari mana angkanya? Kita akan moga-moga dalam kesempatan ini kita bisa lihat. Nah, 2 juta orang muslim murtad itu pertama disebutkan dalam Save Maryam, dikatakan approximately 2 million Muslims leave Islam every year in Indonesia. Itu tagline yang sangat besar. Rupanya target tersebut dilakukan untuk mengumpulkan pendanaan dana kampanye Save Maryam oleh Yayasan Zakat Mercy Mission. Di Inggris saja mengumpulkan biaya dana sampai dengan 20.000 pound sterling, sekitar 400 juta rupiah dari kampanye tersebut. Fahita Advani kemudian menulis, tak ada kebohongan dari Yayasan Mercy Mission. Ketika Maulana mengunjungi kantor mereka di London, mereka mengatakan klaim itu hanya strategi pemasaran. Rupanya hanya merupakan cara untuk menarik minat orang untuk menyumbang. Nah, ini angka tersebut rupanya tidak punya kekuatan data yang kuat. Tetapi saya menduga ini bukan angka yang dari awang-awang 2 juta ini. Ada suatu angka yang kita mesti cari, dan Save Maryam bukan sembarang mengambil angka tersebut. Pertama disebutkan halaman 3 ya, halaman 4. Saya nggak bisa tutupkan, ada fokusnya. The Word Fact Book, data Maret 2009. Menulis Kristen ada kurang dari 14%. Jadi luar biasa. Mereka menyebutkan bahwa tahun 2009 saja Kristen sudah 14%. Tinggi sekali. Surah dalam Ali mengatakan pada bulan Juni 2012 umat Islam jumlahnya turun dari 95% menjadi 85%. Ini Menteri Agama yang bicara. Nah, dari data tersebut kemudian diolah, apalagi ditambah oleh mereka sendiri yang mengatakan umat Kristen ini sekarang sudah mencapai 33,3 juta tahun 2010. Nah, angka ini diturunkan dalam jumlah muslim yang berkurang menjadi dapatnya 2 juta. Tapi sekarang pertanyaannya, betulkah angka itu tersebut?
Nah, saya ingin lihat ibu sekalian ke halaman berikutnya ini. Memang ada apa dengan umat Kristen ini? Dalam riset yang oleh Pew Research, Pew ini lembaga riset internasional yang biasanya datanya cukup akurat. Mereka mengambil data dari data primer, data survei langsung, country by country, negara antar negara, dari 2.400 data sources, termasuk sensus dan national representative population, termasuk data-data tiap negara, sensusnya diambil lengkap, menyimpulkan bahwa tahun 1910 sampai dengan 2010, selama 100 tahun, Eropa mengalami penurunan orang Kristen sampai dengan 2,5 kali lipat. Yang tadinya Eropa ini 66% Kristen, sekarang hanya 25,9%. Jadi drop banyak orang Kristen ini di Eropa. Tetapi yang terjadi di Asia Pasifik, mereka naik dengan drastis dari 4,5% menjadi 13,1%, artinya naik 3 kali lipat. Nah, ini makanya di sini Asia Pasifik itu termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia adalah negara yang menjadi target pemurtadan Asia Pasifik. Dan lebih parah lagi di Afrika. Afrika naik dari 1,4% menjadi 23,6%, naik 15 kali lipat. Jadi mereka pindahkan target itu ke Asia Pasifik dan ke Afrika. Halaman berikutnya. Di antara sekte dalam agama Kristen atau Nasrani, ternyata Katolik merupakan penganut terbesar, yaitu 1,1 miliar tahun 2011, atau dalam persentase 15,9%. Baru Protestan 11,6% dan Ortodoks. Nah, nanti kita lihat nanti apakah memang ada korelasi orang Katolikkah atau Kristenkah yang masuk yang memurtadkan orang Indonesia ini. Apa yang terjadi kemudian di Indonesia, Protestan atau Katolik? Tetapi yang menarik, negara Timur Tengah, negara yang bertahan, paling kecil dan tidak pernah berubah persentasenya dari pemurtadan. Ini datanya, Timur Tengah itu benua yang tidak terpengaruh oleh pemurtadan. Kita lihat datanya beberapa tahun. Strategi Kristen, halaman berikutnya, gerakan penuaian jiwa dan transformasi 2020, yaitu W1040 dan W414. Apa W1040 atau Window 1040? Kawasan membentang dari 10 sampai 40 derajat lintang utara Khatulistiwa. Jadi negara tropis dialihkan ke negara tropis, artinya Asia Afrika ini. Kemudian W414 atau Window 14 adalah rentang yang disasar mereka yang berusia 4 sampai 14 tahun, digarap menjadi ujung tombak pemuda ini menjadi anti-kristenisasi. Mengapa usia tersebut? Karena mereka mudah diiming-imingi dengan hiburan online, boneka, permen dan sebagainya. Target mereka 2020, artinya tinggal beberapa tahun lagi. Setelah kita lihat orang strategi Kristen, kita lihat masuk ke data penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia ini sensus ya. Sensus artinya kalau Bapak lihat statistik itu tidak semua sensus. Ini sensus itu cacahan langsung, jadi cacah langsung, di counting langsung ke rumah-rumah. Itu sensus sangat mahal. Tiap 10 tahun rata-rata dilakukan sensus. Jadi data ini lebih valid daripada BPS. BPS itu kan tiap tahun ada. Kalau 10 tahun itu namanya sensus. Sensus ini lebih tepat karena bukan sampel tapi populasi. Jadi surveinya survei langsung ke penduduk. Tahun 71 penduduk kita 19,2 juta. Tahun 1990 109,4 juta, tahun 2000 26 juta, 2010 237,6 juta. Ini pertumbuhan dan jumlah penduduk Indonesia dari 6 tahun sensus. Jadi selama
berapa itu? 40 tahun. Ya, selama 40 tahun kita merekod ada 6 data yang kita bisa ambil. Kesimpulannya pada berikutnya yang ini bisa lihat. Statement Surya Dharma Ali yang mengatakan 95% turun 85% itu adalah angka yang tidak tepat. Tahun 70 penduduk muslim 103 juta atau 87,5%. 80 128 juta atau 87,9%. Tahun 90 156 juta atau 87,2%. Tahun 2000 77 juta atau 82,2%. Dan 2010 yang sensus terakhir itu 207 juta atau 87,2%. Kita lihat angka yang stabil pada posisi 87-88%. Nah, Kristen sendiri dalam angka tersebut dalam tahun yang sama di sebelah kanan Bapak bisa lihat tahun 80 Kristen 8,5 juta atau 5,8%, naik tahun 2010 menjadi 7,0%. Dari 5,8% setelah 30 tahun menjadi 7,0%. Ini dramatis ya, naik 2 kali lipat selama 30 tahun. Itu orang Kristen. Terhadap angka sensus tadi, halaman berikutnya, gereja menolak angka 10% ini. Majalah Time mengatakan tidak percaya angka ini, dan mereka menyatakan buktinya dari Jakarta Prize Community yang tadinya 200 orang sekarang setiap acara 5.500 orang, naik hampir 30 kali lipat. Evangelis mengklaim pengikutnya mencapai 15.000 orang dalam waktu 2 dekade, sangat cepat. Bahkan mereka sedang membangun Evangelical Reform Millennium Center di kawasan Kemayoran, menampung hampir 5.000 jamaah, setengahnya Istiqlal. Pembangunan gereja menelan biaya 300 miliar. Mereka menunggu 17 tahun dapat izin. Mereka 17 tahun dapat izin dan mereka berhasil membangun Evangelical Reform Millennium Center di kawasan Kemayoran. Kemudian Stephen Tong mengatakan di Jakarta saja orang Kristen sebanyak 1,2 juta. Padahal orang Jakarta hanya 9,5 juta. Artinya 12,8%, lebih dari 10%. Di Jakarta ini Kristennya lebih dari 10%. Faktanya dalam pemilu DKI kemarin, jumlah mereka yang hanya sekian persen itu berhasil menarik sampai dengan 42,4% yang memilih kafir Ahok. Berarti satu orang itu menghasilkan 3,5. Satu orang Kristen itu menghasilkan 3,5 kali lipat. Artinya satu orang Kristen ini berhasil menarik orang Muslim 2,5 kali lipat. Jadi kita lihat kualitas orang Islam sendiri di sini juga lemah. Saya lihat berikutnya. Karena tadi gereja membantah statement 10%, maka saya cek lagi data dari Pew Research International. Ternyata dia perkirakan jumlah orang Kristen Indonesia 21,160 juta. Ya. Atau hanya 8,8%. Nah, ini kan angkanya jadi confirm. Mereka menolak 10%, tapi Pew sendiri mengatakan orang Kristen di Indonesia 8,8%. Tadi kalau kita lihat dari angka yang saya sampaikan di halaman sebelumnya, itu 7,0%. Jadi di sini orang Kristennya itu 7,0%. Pew Research menyebutkan 8,8%. Jadi lebih tinggi daripada, tapi tidak sampai lebih daripada estimasi mereka. Mereka minta 33 juta. Dia taksir 33 juta. Pew mengatakan 21,1% juta. Angka ini
menunjukkan bahwa tidak sedramatis yang mereka gaungkan, tidak seperti yang mereka gaung-gaungkan. Gambar berikutnya di sini, Islam di Asia Tenggara itu 87,4%, 87%, dan negara lain selain Indonesia juga cukup tinggi. Malaysia 66%, Brunei 75%, Filipina sekarang hanya 6%. Ya, di sini ternyata kita punya kekuatan global di Asia Tenggara yang jumlahnya juga cukup besar. Bagian kiri bawah bahkan memproyeksikan pada tahun 2070, kalau belum kiamat, kita akan sama dengan orang-orang jumlah mereka, bahkan setelah itu mendahului. Jumlah Islam lebih banyak daripada orang Kristen. Nah, kalau ini adalah proses dakwah. Tantangan dakwah seperti apa, tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, dan di sini dakwah kita juga berkembang. Nah, tapi kenapa angkanya kita menjadi menurun? Baik. Sensus 2010 yang ada di sini, sensus 2010 di Aceh. Ini penyebaran dari jumlah penganut agama Islam. Aceh 98,2%, Kristen 1,1%. Sumatera Utara Islam 66,1%, Kristen 27,0%. Nah, ini banyak yang menduga Sumatera Utara kan Kristen, padahal banyaknya Muslim ini. 66% adalah orang Muslim. Sumatera Barat 97,4%, kemudian Riau, Jambi, Kepri ini cukup rendah ya, 79,3%. Kepri, Kristennya 11,2%. Kepri. Ini kaitannya dengan Pulau Batam, ya. Pulau Batam maksudnya Singapura ke Pulau Batam. Jakarta 85,4%. Ya. NTT 9%, Kalbar 55,2%. Kalbar kita paling banyak. Kemudian Kaltim di Sulawesi Utara, di daerahnya Ustadz Insan 30,9%. Kaum muslimin di sana 31%. Kemudian di Gorontalo 97%. Maluku 50,6% Muslim. Papua 16% Muslim. Nah, ini data distribusi seperti ini. Kita cross check dengan data Kementerian Agama. Kementerian Agama mengatakan, ini survei Kementerian Agama, yang masuk Islam tahun 2013 1078. Lihat paling bawah, gambar paling bawah itu 1078. Yang masuk Islam, jumlahkan semua agama itu menjadi 1078. Tetapi yang murtad dari Islam, Bapak lihat yang paling kanan jumlahkan 34 tambah 37 tambah 28 tambah 1 tambah 4 tambah 2 112. Artinya 178 yang masuk Islam dibandingkan yang keluar dari Islam 112, kira-kira 10 kali lipat. Ya, jadi kolom masuk Islam Bapak tumbahkan 178, kolom yang keluar dari Islam itu barisnya 112. Maka di sini paling banyak adalah murtadnya kemana? Orang Islam itu kalau murtad, di sini menjelaskan paling banyak ke agama Katolik, menyusul Protestan dan Buddha. Banyak juga orang masuk Buddha. Nah, data Kemenak dan data yang tadi kita mau cross check dengan data yang sebenarnya di sini, apakah betul seperti itu? Kita lihat data sensus dari pertumbuhan penduduk Indonesia. Kesimpulannya memang jumlah penduduk kita semakin menurun. Tahun 71 pertumbuhan 2,31%, 80 1,98%. 2010 hanya tinggal 1,38%. Jadi penduduk kita itu mengalami pertumbuhan yang semakin menurun. Kenapa? Karena jumlahnya meningkat, pertambahan penduduknya tidak sebanyak sebelumnya. Jadi ini barangkali sekarang
kalau dalam tingkat natalitas, tingkat kelahirannya, pertumbuhan kelahiran tidak sebanyak dulu. Mungkin putra-putra Ustadz nggak sebanyak dulu. Mungkin dulu hanya 10, sekarang cuma 2 kali ya. Itu di tingkat kelahiran kaum muslimin ternyata tidak tinggi. Berikutnya migrasi. Apa migrasi? Kita jangan takutnya gini. Migrasi adalah perpindahan orang dari agama di provinsi. Maaf, perpindahan orang penduduk dari suatu provinsi ke provinsi yang lain. Aceh, kemudian yang migrasi masuk dan migrasi keluar. Kemudian Bapak lihat migrasi neto di halaman berikutnya. Migrasi neto adalah yang masuk kurang yang keluar. Apa terjadi? Aceh, banyak orang yang kemudian meninggalkan Aceh. Sumatera Utara, banyak orang meninggalkan Sumatera Utara. Sumatera Barat, banyak orang merantau juga. Tetapi Riau, banyak orang masuk ke Riau. Jambi masuk ke Jambi. Sumatera Selatan, banyak keluar dari Sumatera Selatan. Lampung, banyak keluar dari Lampung. Jakarta, di luar dugaan, berkurang penduduknya. Banyak keluar Jakarta, mungkin ke Jawa Barat, seperti yang ke Bekasi. Jawa Barat meningkat, artinya banyak orang masuk Jawa Barat. Jawa Tengah menurun, banyak orang-orang Jawa Tengah datang ke Jakarta. Itu juga Yogyakarta. Nah, dari tersebut kami ingin menyampaikan berapa sebetulnya. Dapat. Mohon maaf sebentar. Oke. Kita teruskan sambil melihat di PowerPoint. Ada 3 provinsi yang kita akan lihat secara lebih rinci. Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Karena ini yang menurut kami sangat rawan dari aspek pemurtadannya. Ada program-program pemurtadan yang kemudian maaf kelihatan, kalau kurang kelihatan bisa di sini. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat dari data 2 series tahun 2010-2014 didapatkan jumlah pemeluk Islamnya menurun. Bahkan dari 41,763 juta menjadi 40,907 juta. Kristen turun juga, 779.272 menjadi 478.207. Tetapi Katolik meningkat dari 250.875 menjadi 2,178 juta. Ini Katolik di Jawa Barat sangat cepat meningkat. Ini bukan data lama, data baru. Data selama 2010 dan 2014. Nah, kita mau menaksir berapa orang yang murtad di Jawa Barat. Kita lakukan 2 pendekatan. Pertama, asumsinya Jawa Barat meningkat populasi per tahun 1,56%. Maka tahun 2014 kalau dengan 2010 naik 1,56%, harusnya 2014 diperkirakan mencapai 44,43 juta. Faktanya di Jawa Barat yang muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtadan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun. Atau per tahun sekitar 891.000 orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa. 0,9 juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua menggunakan pendekatan
Muslim menurun sebanyak 856 ribu, Kristen menurun sebanyak 300 ribu orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856 ribu orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214 ribu orang. Jadi kita ambil angka 2 angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881 ribu orang murtad, angka rendahnya 215 ribu orang. Jadi kita nggak bisa naksir angka yang tepat berapa, tapi kalau kita ambil 2 angka yang kita rata-ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan setengah juta orang tiap tahun. Selama tahun 2014 itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, kan nggak? Luar biasa, angka ini besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat. Sumatera Barat terjadi perubahan, jumlah pemeluk Islamnya meningkat, tetapi yang agama lain juga meningkat. Nah, makanya perakiraan pertama diperkirakan di Sumatera Barat terjadi 14.000 orang murtad dalam 4 tahun, atau setiap tahun hampir 4.000 orang. 4.000 orang di Sumatera Barat berpindah agama. Di Aceh sebaliknya terjadi orang masuk Islam. 18.000 orang dari non-muslim, non-muslim di Aceh ini saya ganti. Di Aceh tiap tahun terjadi penambahan mu'alaf 18.000 orang masuk Islam. Nah, di Jakarta kesimpulannya adalah 10% penduduk Kristen, hanya 10%. Sensus Indonesia setiap tahun yang masuk penumbuhan orang Kristen hanya 100.000 per tahun. Ini angka yang ini angka Jakarta. Menarik, 2,5 kali penduduk Muslim nanti disampaikan tadi. Nah, di tingkat Jawa Barat sendiri, wilayah mana yang terjadi banyak pemurtadan? Supaya kita lebih rinci lagi. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Di sini statistik untuk pemeluk agama-agama di Provinsi Jawa Barat. Di sini kita lihat dari agama Islam, Kristen terusnya proyeksi. Nah, ini mulai Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung sampai dengan kota-kota ini di bawahnya. Maka diperkirakan angkanya masih belum tepat, ini selama 4 tahun. Yang terjadi pemurtadan terbesar adalah Kabupaten Bogor. 546.000 orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor ini wilayah-wilayah yang sangat subur, di antaranya adalah Puncak dan kedua Kota Bandung 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun. Nah, berikutnya nomor 3-nya terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi 491 ribu Kabupaten Bekasi. Nah, berikutnya Kabupaten Bandung 352 ribu, dan berikutnya lagi terjadi di Kota Bekasi 373 ribu orang, dan selanjutnya adalah Kota Depok. Jadi setidaknya ada
6 kota yang diwaspadai di Jawa Barat. Pertama, Kabupaten Bogor. Kedua, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bekasi. Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Ini yang menunjukkan selama 4 tahun ini terjadi banyak pemurtadan, dan memang faktanya ya, bila kita lihat mereka sangat agresif. Termasuk dalam tahun 2010 mereka mengadakan kegiatan Mahanaim di Bekasi yang kemudian dibuktikan oleh Siti Jones bahwa ini karena agresivitasnya Kristen di kota Bekasi. Jadi bukan karena umat Islam, tapi karena mereka sangat agresif. Ini Siti Jones menulis langsung dalam kalimat tersebut. Nah, demikianlah data awal yang kami sampaikan. Kami harapkan nanti ada masukan daripada Ustadz semuanya untuk memberikan berkaya dan mengkoreksi dari pendapat kami ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.